Halo masa kampus, selamat datang di ITB Kampus Jatinangor Podcast. Perkenalkan, saya Lili Yolanda sebagai host untuk episode podcast kali ini. Nah, ini merupakan episode podcast yang pertama di ITB Kampus Jatinangor Podcast yang pastinya di episode kali ini kami akan membawakan satu berita ataupun informasi yang lagi hangat nih, yang lagi jadi bahan pembicaraan banyak orang. Nah, dan tentunya di sini juga saya tidak sendiri. Saya ditemani satu narasumber yang spesial juga. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, Bapak Agus Jatika Effendi. Selamat datang, Pak. Selamat datang juga, terima kasih. Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, sebelum kita mulai nih Pak ke segmen selanjutnya, kan sesuai patah nih Pak, ada katanya tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu secara singkat kepada penonton kita di podcast kali ini, silahkan. Ya, baik. Saya Agus Jatika Effendi. Saya saat ini diminta oleh pimpinan ITB ya, jadi oleh rektor untuk menjadi direktur kampus ITB Jatinangor yang pada dasarnya tugasnya adalah ya bagaimana mengelola kampus Jatinangor ini supaya menjadi tempat belajar, kampus yang nyaman, baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga pendidikan. Nah, masa kampus, Pak Agus ini merupakan direktur dari ITB Kampus Jatinangor sejak tahun 2020, betul ya Pak? 2020 ya. Nah, selain itu Pak Agus juga sebagai salah satu dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ya Pak? Ya, itu. Saya tepatnya di Prodi Teknik Lingkungan. Di Prodi Teknik Lingkungan. Yeah. Oke Pak, nah pada kesempatan kali ini nih Pak, kita akan membahas mengenai informasi terkait kepindahan TPB nih Pak ke ITB Kampus Jatinangor. Seperti yang kita tahu sebelumnya, beberapa waktu yang lalu kan rektor kita itu mengeluarkan surat edaran nih Pak mengenai pindahnya kegiatan akademik TPB ke ITB Kampus Jatinangor, yang pastinya dengan adanya berita ini memunculkan banyak pertanyaan nih Pak. Entah itu di benak para mahasiswanya, di benak para orang tua mahasiswa itu sendiri, dan bahkan di benak para masyarakat sekitar juga. Jadi Pak, untuk menjawab nih rasa penasaran mereka, mungkin bisa Bapak jelaskan sebetulnya apa sih Pak alasan dan juga tujuan utama dari dipindahkannya kegiatan akademik TPB ke ITB Kampus Jatinangor ini? Ya, baik. Jadi pada dasarnya bahwa tugas kita ya sebagai institusi yang menyelenggarakan proses pendidikan adalah bagaimana menjamin para mahasiswa, para dosen itu dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang nyaman, dalam suasana yang kondusif, dan tentunya sangat mendukung prestasi yang mereka ingin capai, begitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam kaitannya dengan kepindahan mahasiswa TPB, ini bukan berarti di kampus Ganesha tidak nyaman, tidak kondusif, begitu ya. Tetapi dengan dilangsungkannya di kampus di ITB Kampus Jatinangor ini, maka diharapkan pertama tentunya bahwa mahasiswa akan berkumpul dalam satu komunitas yang menjadi satu kesatuan besar, begitu ya, yaitu di kampus ITB Jatinangor ini. Kemudian berikutnya juga bahwa para mahasiswa ini akan berinteraksi satu sama lain dengan lebih intensif. Ya, karena apa? Karena di sini ya suasananya lebih nyaman, arealnya lebih luas, begitu ya, kalau dibandingkan dengan Ganesha yang sudah cenderung lebih padat saat ini, cenderung crowded lah ya. Sehingga salah satunya adalah tadi ya, selain membuat suatu suasana yang disebut sebagai living learning communities, mahasiswa berinteraksi satu sama lain. Yang kedua adalah ya tentunya kalau dari sisi infrastruktur itu memindahkan sebagian kepadatan di kampus Ganesha ke kampus Jatinangor, begitu. Jadi intinya untuk menaikkan atmosfer akademik juga di kampus Jatinangor ini itu, ya Pak? Itu goals-nya ya, itu goals utamanya nanti adalah bagaimana supaya akademik atmosfer di kampus ITB Jatinangor ini meningkat, begitu. Itu goals utamanya tentunya. Nah Pak, kalau untuk waktunya nih Pak, kira-kira kepindahan TPB ini dimulai dari kapan nih Pak yang pindah ke kampus ITB Jatinangor ini? Ya, kalau melihat SK yang dikeluarkan oleh rektor ya, surat edaran ya, bukan SK ya, yang dikeluarkan rektor itu ya per semester 1 2023-2024. Artinya bahwa proses perkuliahan akan dimulai 21 Agustus 2023. Itu saat secara resmi ya mahasiswa TPB ini belajar di kampus Jatinangor ini. Berarti di pertengahan tahun ini ya Pak, seperti itu? Agustus 21 Agustus itu sudah harus mulai proses belajar mengajar.
Nah, itu untuk kedepannya apakah di tahun selanjutnya juga TPB akan tetap dilaksanakan di sini atau bagaimana, Pak? Ya, jadi secara prinsip begitu ya. Jadi secara prinsip bahwa mahasiswa TPB tahun pertama itu akan belajar di ITB kampus Jatinangor. Tahun pertama begitu. Nah, ketika mereka sudah masuk ke program studi terkait, ya mahasiswa akan belajar di tempat program studi tersebut berada ya. Jadi misalnya yang kampusnya kalau di Ganesha ya kembali ke Ganesha. Yang di Cirebon lari ke Cirebon begitu. Jadi Demikian juga disebar yang ya, di Jatinangor juga di sini. Begitu. Nah, Pak, dalam menghadapi TPB di sini juga kan pastinya kampus Jatinangor ini akan kedatangan banyak sekali mahasiswa ya, Pak. Ya. Yang tentunya memerlukan persiapan yang matang juga. Nah, kira-kira dari kampus Jatinangor ini sendiri persiapan apa saja sih yang sudah disiapkan dalam menyambut kedatangan mahasiswa yang sebanyak itu, Pak? Ya, memang itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Karena memang ya melihat ITB kampus Jatinangor ketika tahun 2011 diberikan kepada ITB begitu ya, memang mungkin kelihatannya hampir mustahil lah ya kita bisa menerima mahasiswa tambahan sebanyak itu begitu. Nah, untuk merealisasikan itu tentunya kami tidak tinggal diam begitu ya, tidak hanya sekedar memindahkan 4.000 mahasiswa, keseluruhan 5.000 ya, sekitar 5.100 mahasiswa tanpa melakukan persiapan apapun. Ya tentunya itu kan tidak mungkin kita lakukan seperti itu ya. Nah, makanya ITB membuat beberapa perencanaan. Salah satunya infrastruktur terbesar, terpenting dalam kaitan dengan proses belajar mengajar adalah kelas. Ya, jadi di kampus ITB Jatinangor ini kan kelas kecil banyak. Sebetulnya kalau tanpa melihat kapasitas, kelas kita cukup banyak. Tetapi kalau kita lihat lebih detail, kapasitas kelasnya memang kecil-kecil. Sehingga untuk melaksanakan proses pembelajaran TPB yang cenderung kelasnya relatif besar, kapasitas 100, ya kampus ITB Jatinangor harus melakukan perubahan. Begitu ya. Nah, diantaranya adalah yaitu bagaimana kita merenovasi satu gedung yang selama ini tidak termanfaatkan secara optimum, gedung perpustakaan. Ya, nanti di gedung perpustakaan itu akan ada kurang lebih 10 kelas, bukan kurang lebih lagi. Sudah pasti akan ada 10 kelas dengan kapasitas 100. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengubah kelas-kelas kecil menjadi kelas besar. Di sini ada gedung A, D, dan E yang akan kita ubah menjadi kelas-kelas besar sehingga bisa menampung mahasiswa TPB untuk proses belajar mengajar tanpa mengganggu prodi-prodi existing yang ada di kampus ITB Jatinangor. Itu yang pertama. Yang kedua, pendukung lainnya untuk TPB itu kan praktikum ya. Kimia dasar, fisika dasar itu yang paling penting begitu. Nah, itu pun tentunya kami melakukan beberapa perbaikan renovasi yang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas laboratorium fisika dasar dan kimia dasar tersebut. Ya, ini juga sedang berlangsung begitu. Itu dari segi infrastruktur yang sangat penting ya, yang harus relevan. Di sisi lain tentunya teman-teman dosen yang akan mengajar yang sebelumnya barangkali harus menggeser zona nyaman begitu ya, yang biasa mengajar di Ganesha sekarang harus ke Jatinangor yang tentunya ada suatu jarak tertentu lah yang harus ditempuh begitu. Nah, untuk memberikan kenyamanan lebih ya tentunya kami pun menyediakan sarana kendaraan shuttle untuk pulang balik Ganesha ke Jatinangor setiap 2 jam ya untuk dosen, bahkan untuk beberapa jadwal ada yang setiap jam. Jadi pada dasarnya nanti total kami akan ada sekitar 12 armada untuk melayani teman-teman dosen pulang balik Ganesha Jatinangor begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan teman-teman dosen yang katakanlah ya mengajar pagi hari, siang hari ada mengajar lagi. Tentunya kan perlu relax dulu gitu ya, menenangkan diri gitu ya. Kami menyediakan tempat-tempat ruang tunggu dosen untuk berinteraksi. Itu pun sedang kami siapkan yang insya Allah akan membantu lah memberikan kenyamanan kepada teman-teman dosen untuk beraktivitas di sini. Itu kurang lebih secara garis besarnya ya. Jadi kalau didetailkan sebetulnya ada sekitar 18 kegiatan secara simultan, secara paralel yang saat ini sedang kami laksanakan. Yang poinnya satu itu, agar bagaimana sivitas akademika yang beraktivitas di kampus Jatinangor ini merasa nyaman. Termasuk tadi ya, TPB, dosen TPB maupun tendiknya. Berarti memang untuk persiapannya itu terfokus di infrastruktur dan juga fasilitas untuk
mahasiswa maupun untuk dosennya seperti itu ya Pak? Ya karena itu tupoksi kami, ya. Jadi itu tugas pokok dan fungsi dari Direktorat ITB Kampus Jatinangor. Terkait programnya itu nanti ada di bawah Direktorat Pendidikan dan PTPB tentunya. Itu programnya ya, gitu. Sehingga ya kami antar unit ini ya saling mengisi begitu. Yang pada dasarnya bagaimana agar proses belajar mengajar TPB ini berjalan dengan baik. Ya, misalnya satu lagi tadi yang lupa saya sebutkan, kantin biasanya jadi isu tuh. Kantin pun kita akan tambah kantin tentunya. Ya, karena kan ketika ada tambahan 5.000 mahasiswa, kebutuhan kantin meningkat gitu. Nah, salah satu yang inovatif yang ingin kita lakukan yang mudah-mudahan juga tercapai ya kantin tersebut berupa misalnya food truck gitu yang lebih mudah pengelolaannya. Begitu kurang lebih. Nah, kalau itu kan terkait kesiapan dari kampusnya nih Pak, menyambut mereka mahasiswa TPB di sini. Tapi kalau untuk mahasiswanya itu sendiri, kira-kira apa saja sih Pak yang harus mereka siapkan dalam menghadapi perkuliahan TPB di kampus Jatinangor ini? Ya, sebetulnya tidak ada persiapan yang spesial ya. Jadi pada dasarnya sama saja. Antara belajar di Ganesha dengan di Jatinangor atau kampus lainnya sama saja sebetulnya. Bahkan kalau to be honest ya, kalau sejujurnya justru Jatinangor ini adalah kawasan pendidikan. Ya, jadi di sini ada 3 universitas besar lainnya. Jadi hanya ITB, kita bersebelahan. Ada STPDN, ada IKOPIN dan ada Unpad begitu. Jadi pada dasarnya sih suasana lingkungan kampusnya sudah mendukung untuk proses belajar mengajar. Jadi menurut pendapat saya sih tidak perlu ada persiapan khusus ya. Yang penting bahwa Anda siap belajar sebagai mahasiswa ITB dan bagaimana cara belajar di ITB itu supaya berjalan dengan baik ya tugas kami untuk memfasilitasi melayani agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, kondusif sehingga mahasiswa bisa mencapai prestasi yang diharapkan. Ya jadi tidak ada, menurut pendapat saya tidak perlu ada yang sangat spesial gitu ya. Jangan seolah-olah akan belajar ke satu tempat yang jauh dari mana-mana, nggak ada apa-apa. Wah itu sih salah besar gitu ya. Gitu. Jadi memang kembali lagi ke diri mahasiswanya masing-masing ya Pak untuk persiapannya. Seperti itu. Ya. Artinya kan ketika seorang mahasiswa menyatakan akan mendaftar satu perguruan tinggi atau diterima di perguruan tinggi, berarti kan sebetulnya secara tidak langsung harusnya sudah paham, harusnya sudah tahu apa yang harus dipersiapkan. Begitu. Nah Pak, dengan kepindahan TPB ke sini juga nih Pak, apakah ke depannya kegiatan-kegiatan besar yang berhubungan dengan mahasiswa baru juga akan dilaksanakan di sini? Betul. Jadi rangkaian dari sejak penerimaan mahasiswa baru, kemudian nanti ada training-training tertentu yang diselenggarakan oleh Ditmawa, itu tentunya khusus untuk mahasiswa TPB itu akan dilaksanakan di kampus Jatinangor, begitu. Jadi memang sudah dipastikan ya Pak kalau untuk kegiatan besar pasti dilaksanakan di sini. Kegiatan besar yang terkait dengan mahasiswa baru. Mahasiswa baru, ya. Nah mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Dengan pindahnya kegiatan akademik TPB ke ITB Kampus Jatinangor ini, kira-kira harapan Bapak ke depannya seperti apa? Maksudnya harapan terhadap mahasiswa, terhadap ITB? Dua-duanya Pak silakan. Ya, tentunya kalau harapannya terhadap ITB ya kami sebagai bagian dari ITB ya kita berharap bahwa support yang sangat luar biasa selama ini dari pimpinan ITB dalam kaitannya dengan kepindahan TPB ini harusnya konsisten, sustain gitu. Jadi bukan hanya sekedar saat ini saja begitu ya. Mudah-mudahan program-program yang kami rencanakan begitu itu akan terus terpenuhi dalam tahun-tahun berjalan. Ingat ya, kita pindah ini tidak ujug-ujug pindah. Bahwa dalam proses kepindahan ini ada fase transisi namanya. Nah, kita kan akan memasuki fase transisi ini. Gitu. ITB sudah menyatakan transisinya 1 tahun. Nah, mudah-mudahan dalam 1 tahun ini kita bisa terus menambal hal-hal yang kurang. Dan tahun-tahun berikutnya itu hanya tinggal menjalankan gitu ya sehingga sustain begitu. Itu untuk ITB. Untuk adik-adik mahasiswa ya be fun saja ya, have fun di sini gitu. Karena bagaimanapun juga Anda semua akan merasakan begitu bagaimana nyamannya belajar di ITB Kampus Jatinangor ini begitu. Yang sangat jauh berbeda dengan kampus yang ada di Kota Bandung ya. Katakanlah dengan kampus Ganesha. Suasana belajarnya akan jauh berbeda. Gitu kurang lebih. Untuk orang tua jangan khawatir gitu ya bahwa anak-anak Anda itu on the right hand, ada di tangan yang tepat begitu ya, bahwa kami bertanggung jawab dalam beberapa hal, tapi tentu juga jangan lupa orang tua pun punya tanggung jawab dalam hal lain. Jadi tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada kami. Itu kurang lebih yang menjadi harapan kami.
Jadi intinya dengan kepindahan TPB ini juga yang pastinya kita dari pihak kampus juga melakukan yang terbaik ya Pak untuk memfasilitasi mereka dan juga hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan mereka seperti itu. Betul, betul ya. Tugas kita memberikan layanan kepada mahasiswa, kepada dosen, kepada tenaga pendidikan, memberikan layanan semaksimal mungkin bagaimana supaya proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, Masa Kampus, itulah informasi mengenai kepindahan TPB nih yang disampaikan oleh Pak Agus di podcast kita kali ini. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus ini bisa membuat Masa Kampus semua lebih memahami nih seluk-beluk kenapa sih program TPB ini dipindahkan ke ITB Kampus Jatinangor. Nah, selain itu juga semoga dengan adanya podcast ini bisa membuat Masa Kampus semua mengenal lebih dekat dengan kampus kita tercinta ini juga. Nah Pak, mungkin untuk podcast kali ini cukup sekian saja Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak yang sudah hadir di sini, yang sudah sharing di podcast kali ini. Sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi ya Pak di episode yang lain dan juga dengan informasi yang menarik yang lainnya juga gitu Pak. Seperti itu. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusannya Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Nah, bagi pendengar nih yang ingin mengetahui lebih banyak tentang ITB Kampus Jatinangor bisa mengunjungi sosial media kami di Instagram @itb_jatinangor ataupun melalui website kami di jatinangor.itb.ac.id dan juga tentunya di channel YouTube kami ITB Kampus Jatinangor. Jangan lupa untuk follow, like, comment, share dan juga subscribe sosial media kami untuk mendapatkan informasi terbaru dari kampus kita tercinta ini. Nah, kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada para masa kampus yang sudah membersamai kami pada episode podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menjadi manfaat untuk masa kampus semua. Dan ya mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Saya, Pak Agus, dan juga tim podcast dari ITB Kampus Jatinangor pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode lainnya, dan tentunya dengan info-info menarik lainnya juga. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.